Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Askia Z. Nama saya Siti Maida. Saya Muhammad Bang Tadian. Saya Gusti Chandra Munir. Di sini kami ingin melakukan video praktikum. Pertama, untuk membuka PC, lepaskan dulu dua baut yang berada di penutupnya, lalu tidurkan PC-nya. Nah, tarik keluar penutupnya agar PC terbuka. Berikut adalah isi dari PC. Ada kipas, pendingin prosesor, ada hard disk. Saya akan melepas hard disk. Lepaskan bautnya, lalu tarik. Nah, ini dia hard disk. Ini tampilannya. Selanjutnya buka kipas prosesor. Ini fungsinya untuk mendinginkan prosesor agar tidak overheat atau panas. Tinggal buka aja, putar. Lalu tarik. Lepas kabel penghubungnya. Nah, ini adalah kipas. Selanjutnya ngelepas prosesor. Tinggal ditarik aja kawatnya, buka, lalu lepaskan. Semudah itu. Ini dia tampilannya. Keren. Kali ini kita akan membuka motherboard untuk melihat dan mempelajarinya. Motherboard adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai pusat penghubung antara seluruh perangkat keras hardware yang ada. Tanpa motherboard, prosesor, RAM, hard disk, kartu grafis, dan lainnya tidak bisa saling terhubung dan bekerja sama. Fungsi utama motherboard: 1. Menghubungkan komponen utama. Yang kedua, menyalurkan daya. Yang ketiga, media komunikasi antar komponen. Yang keempat, mengatur perangkat input atau output. Yang kelima, menentukan spesifikasi dan upgrade. Komponen utama yang ada di motherboard yaitu adalah soket CPU, slot RAM, chipset, slot PCI, UEFI chips, spot USB, audio, LAN, HDMI, atau VGA. Kesimpulannya, motherboard adalah otak penghubung semua perangkat keras komputer. Kualitas dan kemampuan motherboard sangat berpengaruh terhadap kinerja seluruh komputer, termasuk kemudahan dalam melakukan upgrade di masa depan. Kemudian, untuk membongkar PSU atau power supply unit dari sebuah komputer, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencabut kabel listrik dari stop kontak untuk memastikan keamanan. Setelah itu, buka casing komputer dengan menggunakan obeng, lepaskan semua kabel PSU yang terhubung ke komponen-komponen seperti motherboard, hard disk, dan lainnya. Selanjutnya, buka 4 baut yang mengikat PSU di bagian belakang casing menggunakan obeng. Setelah semua baut dilepas, tarik PSU keluar dari casing dengan hati-hati. Jadi ini adalah proses untuk melepas SATA di komputer. Jadi untuk melepasnya itu kita perlu melepaskan dulu casingnya ya, untuk casing yang di atas. Terus kita
buka baut-bautnya yang menempel di SATA ini. Sedikit informasi untuk SATA. SATA itu adalah Serial Advanced Technology Attachment, adalah standar antarmuka interface yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data seperti hard disk drive HDD, solid state drive SSD, dan optical drive ke motherboard komputer. Nah, jadi karena SATA itu, untuk melepas SATA harus membuka kedua belah casing dari komputer tersebut. Setelah dibuka, di sini masih ada baut yang merekat kepada SATA tersebut. Jadi di sini saya buka baut tersebut untuk agar bisa melepaskan SATA-nya. Fungsi SATA sendiri adalah menghubungkan drive penyimpanan ke motherboard, mentransfer data antara penyimpanan dan komputer, menggantikan antarmuka lama, PATA atau IDE yang lebih lambat. Jadi seperti ini bentuk SATA itu. Kemudian lanjut memasang kipas prosesor. Jadi kipas prosesor ini digunakan untuk mendinginkan prosesor itu sendiri agar prosesor dapat berjalan lebih stabil. Nah, untuk cara memasangnya itu tinggal kita klik di bagian 4 titiknya itu sampai masuk ke motherboard. Sekarang pemasangan PSU atau power supply. Jadi kita letakkan dulu tempatnya seperti semula di bagian atas kalau dalam kondisi berdiri. Ini kita pasang bautnya agar PSU tersebut melekat di casingnya. Jadi PSU ini berguna sebagai penyuplai daya dari listrik ke komputer. Kemudian kita lanjut ke pemasangan HDD. Untuk pemasangan HDD itu cukup mudah karena kita tinggal memasukkan baut ke lubang-lubang di HDD agar HDD itu tidak bergerak kemana-mana dan tetap di tempat di bagian casing itu. Sedikit informasi, HDD itu berguna sebagai tempat penyimpanan permanen atau utama. Dan di sini untuk memasang baut itu ada 2 baut yang dipasang di bagian jadi untuk pemasangan baut itu ada 2 yang seperti di video ini. Jadi ini adalah proses pemasangan prosesor di motherboard. Jadi di sini ada tempat untuk pemasangan prosesor. Caranya cukup mudah. Kita tinggal masukkan ke tempat yang kotak ini. Kita tutup, kemudian kita jepit. Yang biru-biru pada bagian prosesor agar bisa berjalan dengan stabil. Kemudian pemasangan motherboard. Kita letakkan motherboardnya. Nah, dalam peletakan motherboard itu kita sesuaikan dengan lubang untuk baut di bawahnya. Jadi untuk motherboard itu juga ada bautnya untuk agar motherboard itu melekat dengan casingnya. Sini saya pasang beberapa baut di motherboardnya. Selanjutnya, kita akan pasangkan kabel-kabel yang akan menghubungkan komponen ke motherboard. Pastikan semua kabel terpasang dengan benar dan kuat. Setelah selesai, jangan lupa untuk mencuci tangan guna menjaga kebersihan dan menghindari risiko terkena debu atau sisa logam yang menempel pada saat perakitan.
sekian dari video praktikum kelompok kami yang membongkar dan memasang PC kembali. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Chandra Miftahul Munir dari kelompok 6 Prodi Teknologi Informasi. Saya akan membuat video yaitu cara penginstalan Linux dengan VirtualBox di Windows. Oke, jadi untuk langkah pertama pengunduhan VirtualBox, jadi kita buka dulu Chrome, kemudian kita search download VirtualBox. Jadi untuk mendownload Linux itu kita menggunakan VirtualBox. Sini cari yang Oracle VirtualBox, kemudian pilih yang paket platform VirtualBox yang host Windows. Nah, setelah itu kita unduh juga untuk paket ekstensi VirtualBox yang ini. Kita terima dan unduh. Kita tunggu unduhannya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai itu untuk mendownloadnya, kita buka yang VirtualBox yang ini. Kita open. Kemudian kita install. Nah, setelah itu kita pilih yang I accept in license agreement, kemudian klik next, kemudian klik yes, next, install. Kemudian kita tunggu penginstalannya sampai selesai. Setelah diinstal dan diklik finish, maka seperti inilah tampilan dari Oracle VirtualBox Manager. Seperti inilah tampilan awalnya. Langkah selanjutnya setelah kita sudah sampai di Oracle VirtualBox Manager, kita buka file yang kita download tadi, yang extensionnya. Kita buka. Nah, maka akan muncul di VirtualBox-nya akan muncul sebuah pertanyaan, apakah Anda ingin menginstal pack tadi. Kita klik install, kita scroll ke bawah, kemudian kita klik I agree. Nah, penginstalan extensionnya tadi sudah selesai. Sekarang kita membutuhkan yaitu ISO Linux untuk kita pasang ke VirtualBox ini. Baik, langkah selanjutnya kita akan mengunduh ISO Linux. Jadi langkah pertama kita buka dulu Chrome, kemudian kita cari di sini download Kali Linux. Pilih yang Get Kali, kemudian pilih yang Installer Image. Sini pilih yang ini x86_64, pilih yang installer, kemudian kita tunggu penginstalannya selesai. Setelah selesai mengunduh Kali Linux, kemudian kita masuk kembali ke VirtualBox. Kita klik File, klik Preference, kemudian sini kita pilih mau di mana letak default machine foldernya. Nah, di sini kita klik Folder. Sini kita cari mau di mana letak filenya. Sini saya sudah membuat sebuah folder yang bernama VirtualBox VMS. Nah, jadi kita pilih yang ini, select folder. Saya meletakkannya itu di C
C, karena di C ini yang paling besar. Untuk minimal itu 50 GB agar tidak terjadi crash. Jika sudah, kita klik OK. Nah, oke, setelah itu kita klik yang new. Kemudian kita beri nama Kali Linux. Untuk ISO image-nya kita klik order, cari yang kita download tadi. Nah, yang ini Kali Linux installer AMD 64. Kita klik open. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini kita bisa mengatur ya untuk base memory dan prosesornya. Ini bebas sesuka kalian. Jadi mungkin saya akan atur di sini untuk CPU-nya setengahnya aja. Saya atur segini. CPU segini, oke. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini virtual hard disk. Ini untuk size virtual hard disknya. Mungkin saya akan atur. Inilah tadi kenapa tempat peletakan untuk virtual hard disk tadi minimal itu 50 GB. Jadi di sini untuk mengatur size-nya sampai bisa 2 TB. Ini saya atur di mungkin di 55. Satu di 55 GB mungkin. Nah, oke, setelah itu setelah kita atur ini ke 55, kita klik. Sebentar, kita pasin dulu. Kita klik next. Setelah itu kita klik finish. Oke, jika sudah sampai ke tampilan ini, kita bisa klik settings, kemudian ke bagian display video memory, kita mentok rata kanan, kemudian kita klik OK. Dan VirtualBox Linux pun sudah siap untuk digunakan. Jadi kita tinggal klik start, tunggu sebentar. Powering VM up. Sini kita bisa perbesar Kali Linux. Oke, setelah sampai di sini, kita perlu untuk menginstal yang graphical install. Kita pilih, kita klik enter. Kita tunggu sebentar. Di sini kita memilih bahasa. Kita pilih bahasa Inggris. Continue. Untuk lokasi di sini karena tidak ada Indonesia, jadi kita pilih yang United States saja. Kita klik continue, kemudian American English. Tunggu sebentar. Masih load installer, kita tunggu. Konfigurasi network.
Di sini untuk hostname itu sebenarnya bebas. Sini saya pakai yang bawaan aja, Vibox. Ini juga bebas. Nah, mungkin saya kasih nama CPS. Full name ini kita disuruh untuk mengisi nama. Mungkin saya kasih nama Indra. Ini kita samakan dengan yang tadi. Kita di sini disuruh memasukkan password. Sini saya kasih password yang mudah diingat. Oke. Setelah itu kita klik continue. Ini untuk jam, saya pilih yang Eastern saja. Continue. Tunggu sebentar. Starting up partitioner. Oke, jika sudah selesai finish the installation, sekarang kita klik continue. Kita tunggu lagi untuk finishing penginstalannya. Oke, setelah sampai di sini, kita centang yang desktop environment, XVC, collection, top 10, default. Jika ini sudah dicentang yang 5 ini, kemudian kita klik continue. Kita tunggu sebentar lagi untuk select and install software. Oke, setelah cukup lama tadi penginstalannya, sini kita pilih yang yes, kemudian pilih continue, pilih yang dev SDA ATA ini untuk harddisknya, klik continue lagi, kemudian kita tunggu lagi untuk penginstalan grup bootloadernya. Jika sudah, di sini akan muncul untuk memasukkan username dan password. Kita masukkan username yang sudah saya buat tadi, itu Chandra, dan untuk passwordnya itu admin 123. Kita klik login. Nah, jadi penginstalan Linux itu sudah berhasil. Nah, seperti inilah tampilannya ya untuk tampilan Linux. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa aplikasi esensial yang sudah terinstall di Linux VirtualBox ini. Yang pertama di sini ada Firefox. Jadi Firefox ini seperti browser. Untuk mencari sesuatu, kita akan buka Firefox. Nah, ini dia tampilan Firefox di Kali Linux VirtualBox. Seperti browser pada umumnya. Kegunaannya untuk mencari sesuatu. Kemudian di sini ada terminal. Kalau di Windows itu mirip-mirip seperti command prompt. Kalau di Linux itu namanya terminal. Kemudian di sini ada ini text editor. Kalau di Windows itu seperti Notepad. Kalau di Linux itu text editor. Kemudian sini ada untuk file, tempat penyimpanan folder-folder.
Dan di sini ada file system. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.